Materi tematik kelas 5, tema 5, subtema 3, keseimbangan ekosistem. Pembelajaran 6. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.7 menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. 4.7 menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Kompetensi dasar PPKN 1.4 mensyukuri manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.4 menampilkan sikap jujur pada penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan di bidang sosial budaya. 3.4 memahami manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4.4 menceritakan manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompetensi dasar SBDP 3.4 memahami karya seni rupa daerah. 4.4 membuat karya seni rupa daerah. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati gambar anak-anak menanam pohon, siswa mampu menjelaskan alasan kegiatan tersebut dapat menciptakan keseimbangan ekosistem secara jelas. 2. Dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu menentukan pikiran utama dan informasi-informasi penting dari paragraf di dalam sebuah tabel yang sudah disediakan secara tepat. 3. Dengan mencermati dan memahami teks bacaan, siswa mampu merancang sebuah skenario dari pengalamannya tentang berkomunikasi melalui sebuah media secara tepat. 4. Dengan mengenal dan memahami karakter beberapa topeng, siswa mampu membuat sebuah topeng dari kertas secara kreatif dan rapi. Media atau alat bantu dan sumber belajar. 1. Buku bacaan. 2. Buku teks. 3. Gambar-gambar yang mencerminkan keanekaragaman. Hari ini kita akan belajar 1. Menjelaskan informasi tentang keseimbangan ekosistem dalam tulisan non-fiksi. 2. Menjelaskan makna kesatuan wilayah dalam bidang ekonomi. 3. Membuat karya seni rupa berupa topeng. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut. Apakah yang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut? Pernahkah kamu melakukannya? Apakah tujuan kegiatan tersebut? Apakah kegiatan tersebut akan membantu menciptakan keseimbangan ekosistem? Nah, diskusikanlah pertanyaan tersebut dengan teman-temanmu. Lani, Dayu, bolehkah aku bertanya sesuatu? Dayu, tentu saja, Lan. Ada apa? Kelihatannya serius sekali. Lani, bagaimana kamu mendapatkan bunga? Dayu, sebagian besar ibu mendapatkannya dari kebun kami, Lani. Kami menanamnya sendiri dan memanfaatkannya. Mengapa kamu bertanya, Lani? Lani, tidak, hanya memastikan saja. Aku pernah melihat ada sekelompok orang yang merusak taman kota hanya untuk memetik bunga. Aku sedih melihatnya. Bukankah itu akan merusak ekosistem yang ada di taman itu? Dayu, oh, saya mengerti maksudmu, Lani. Kami sekeluarga
warga tahu tentang itu. Kami tidak akan memetik bunga dari taman orang lain untuk keperluan kami. Menjaga dan merawat lingkungan termasuk ekosistem merupakan salah satu nilai yang kami anut dan pegang teguh. Aku rasa kamu pun demikian, Lani. Iya, ayah dan ibuku pun mengajarkan demikian. Tetapi tetap saja ya, Dayu, ekosistem kita rusak karena kegiatan manusia. Tahukah kamu, kegiatan apa saja yang dapat merusak keseimbangan ekosistem? Kita cari tahu yuk. Ayo membaca. Manusia memang memiliki banyak cara untuk mempertahankan hidupnya. Beberapa cara dan kegiatan manusia justru dapat merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Kegiatan apa sajakah yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Nah, bacalah dengan seksama artikel berikut ini. Usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja, kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Belum lagi kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat tercemarnya air dan berkurangnya sumber air bersih. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga yang akan menuai akibatnya. Oleh karenanya, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem, misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak, membuat suaka margasatwa, cagar alam, hutan lindung atau taman nasional yang dilindungi negara. Selain hal-hal besar di atas, di tingkat rumah tangga ada banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Selain itu, belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai. Mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Kegiatan-kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan, bukan? Dari bacaan tersebut, tentukanlah pikiran utama pada setiap paragraf, lalu carilah informasi penting dari setiap paragraf tersebut. Tuliskanlah semua itu di dalam tabel di bawah ini. Pikiran utama paragraf pertama adalah anugerah berpikir manusia untuk memanfaatkan alam dalam memenuhi kebutuhan hidup. Informasi pentingnya adalah 1.
Banyaknya kegiatan manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem. 2. Kegiatan nelayan tanpa memikirkan ekosistem bawah laut. 3. Kegiatan industri yang membuang limbah beracun ke sungai. 4. Kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai. Pikiran utama paragraf kedua adalah cara manusia memulihkan keseimbangan ekosistem. Informasi pentingnya adalah 1. Mengurangi penebangan hutan secara sembarangan. 2. Mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian. 3. Menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem. 4. Membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, dan taman nasional. 5. Menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka. Pikiran utama paragraf ketiga adalah kegiatan-kegiatan sederhana yang mengurangi pencemaran. Informasi pentingnya adalah 1. Memelihara aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai. 2. Menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. 3. Belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga. 4. Mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Berdasarkan tabel di atas, buatlah kesimpulanmu dalam tulisan satu paragraf. Gunakan kosakata baru dari bacaan dan bahasamu sendiri. Dan tuliskan kesimpulanmu dengan rapi di tempat yang telah tersedia. Kesimpulan tabel di atas adalah manusia memiliki kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, seringkali kegiatan itu mengganggu keseimbangan ekosistem. Sebagai makhluk yang berakal, manusia seharusnya dapat memulihkan keseimbangan ekosistem dan berusaha mengurangi pencemaran. Lani, wah, aku jadi paham tentang usaha untuk memelihara keseimbangan ekosistem di sekitar kita. Terima kasih Dayu, telah membantuku memahaminya. Maafkan, aku sebelumnya merasa curiga kepadamu bahwa kamu tidak menjaga keseimbangan ekosistem dengan memetik bunga. Dayu. Tak mengapa, Lani. Saya senang kamu mengatakannya langsung kepadaku. Kalau tidak, kamu akan berburuk sangka kepadaku. Lani. Iya Dayu, aku juga jadi mengerti manfaat berkomunikasi dengan baik. Jika aku tidak mengatakannya, mungkin aku akan membencimu. Dayu. Iya, Lan. Aku pun begitu. Ternyata berkomunikasi dengan baik dapat mempererat persahabatan kita ya. Ayo membaca. Pernahkah kamu mengalami peristiwa seperti Lani dan Dayu? Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik akan membantu mempererat hubungan antar sesama anggota masyarakat. Sebaliknya, komunikasi yang tidak baik dapat memecah belah persatuan. Kenyataan tersebut telah lama dipahami oleh para pendiri bangsa kita. Bacalah artikel berikut ini untuk membantumu memahami pentingnya komunikasi dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Bahasa Indonesia, bahasa persatuan.
Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Salah satu tekad yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Sejak dahulu, para pemimpin bangsa sudah menganggap penting peran bahasa sebagai alat persatuan. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Saat ini, teknologi alat komunikasi berkembang sangat pesat. Pesan yang disampaikan melalui media komunikasi dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Kemudahan itu terkadang membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan yang diinginkan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan salah pengertian yang pada ujungnya akan mengakibatkan terancamnya persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Salah satu cara berkomunikasi yang baik adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Sikap pada saat berkomunikasi dengan orang lain pun harus diperhatikan agar orang lain mengerti pesan yang disampaikan. Ketika berkomunikasi secara tulisan, penggunaan bahasa yang baku dan sopan juga sangat diperlukan. Ayo menulis. Buatlah skenario cerita pengalamanmu tentang berkomunikasi, baik melalui media telepon, telepon genggam, surat elektronik, atau komunikasi langsung dengan orang lain. Pilihlah salah satu dari media tersebut. Jika kamu memilih surat, buatlah sebuah surat kepada orang yang lebih dewasa, seperti kepada guru atau kepada kepala sekolah, atau kepada ketua RT di tempat tinggalmu. Pilihlah topik usulanmu tentang sebuah kegiatan yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan di sekolah atau di lingkungan kamu tinggal. Gunakan bahasa yang baku dan lugas, serta gunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Jangan lupa melengkapi semua bagian surat seperti penerima surat, tujuan surat, salam pembuka, isi, dan salam penutup. Bacakanlah suratmu di depan kelas dan mintalah salah seorang temanmu untuk memberikan masukan terhadap suratmu tentang kejelasan dan isi surat. Jika kamu memilih percakapan melalui media telepon, kamu akan membuat sebuah percakapan antara dua orang yang sedang berbicara menggunakan telepon. Saat percakapan berlangsung, kamu diminta untuk meninggalkan pesan kepada orang yang dituju, yang sedang tidak ada atau tidak dapat dihubungi. Mintalah lawan bicaramu untuk menulis pesanmu. Pastikanlah pesan yang kamu sampaikan jelas dan singkat. Gunakanlah bahasa yang baku dan sopan karena penerima telepon adalah orang yang lebih dewasa darimu. Jangan lupa susunan berbicara menggunakan telepon seperti mengucapkan salam, menyebutkan nama, menyebutkan keperluan,
meminta menulis pesan, dan menutup pembicaraan. Bacakan percakapan teleponmu di depan kelas dan mintalah salah seorang temanmu untuk memberikan masukan terhadap percakapanmu tentang kejelasan dan isi percakapan. Ayo berkreasi. Terdapat beragam media yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Salah satunya adalah melalui benda seni Nusantara seperti topeng. Sebagaimana kamu tahu, bentuk topeng Nusantara memiliki karakter masing-masing. Sebelumnya, kamu telah mempersiapkan beberapa tahap untuk membuat topeng dari kertas. Kali ini kamu akan melanjutkannya dengan melihat tahapan membuat topeng seperti yang dijelaskan di bawah ini. Perhatikan setiap langkah dan tahapan yang diambil dan lakukanlah dengan hati-hati sesuai petunjuk. 1. Buatlah sketsa dasar wajah berbentuk oval pada sehelai kertas karton. Kemudian, pada sekeliling sisinya, beri tanda garis titik 8 bagian. Kedua, gunting sekeliling sketsa sesuai garis yang telah dibuat. Tiga, lipat dan tekuk sketsa dasar wajah berbentuk oval. Kemudian, di stapler satu persatu sehingga membentuk seperti gambar di samping. Empat, gunting kertas koran berukuran kecil, tempelkan potongan kertas pada bentuk dasar wajah topeng agar bentuk dasar topeng dari kertas karton menjadi keras. Lima, bentuk dasar topeng yang sudah selesai ditempeli guntingan kertas koran. 6. Buatlah bagian-bagian wajah topeng seperti alis, hidung, pelipis, dan mulut dengan teknik melipat, menggunting, dan menempel. Caranya sama dengan cara membuat bentuk dasar topeng di atas. Hanya saja ukurannya lebih kecil. Sebelumnya, ukur dulu posisi mata, hidung, dan mulut sesuai wajah kita, kemudian dilubangi. Setelah bagian-bagian wajah selesai ditempel pada bentuk dasar topeng, tempelkan kembali guntingan kertas koran ke seluruh bagian wajah topeng sehingga topeng menjadi lebih keras.
warna sesuka hati kita. Gunakan cat air, cat untuk poster, atau cat kayu. Selesailah topengmu. Setelah kamu menyelesaikan topengmu, waktunya bagimu untuk memamerkannya. Berilah nama dan ceritakan karakter apa yang ingin kamu tunjukkan melalui bentuk topengmu. Ayo berlatih. Satu, apa saja usaha dan kegiatan manusia yang dapat membantu keseimbangan ekosistem? 2. Tahukah kamu cara membuat kompos? Cari tahu dan jelaskan. 3. Mengapa penggunaan bahasa yang baik, jelas, dan sopan sangat penting dalam berkomunikasi? 4. Cara berkomunikasi seperti apakah yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia? Berikan contohnya. Lima, jelaskan cara membuat topeng kertas yang telah kamu lakukan sebelumnya. Ayo renungkan. Kamu telah belajar banyak hal pada kesempatan kali ini. Renungkanlah sikap apa saja yang telah kamu kembangkan melalui kegiatan pembelajaran ini. Tantangan apa saja yang kamu hadapi dan bagaimana kamu mengatasinya? Kegiatan pembelajaran apa sajakah yang paling menarik buatmu? Jelaskanlah. Kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu, carilah salah satu benda seni yang ada di rumahmu. Mintalah kepada orang tuamu untuk menceritakan benda seni tersebut, antara lain tentang asal-usul benda seni, daerah asal, kegunaan, makna yang terkandung dari benda seni tersebut, dan alasan orang tuamu tetap menyimpannya. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.